Tiba David bisa tayangkan. Arti konsekuensi dalam konteks ulasan khotbah saya pada saat ini adalah akibat dari sebuah pilihan, akibat dari sebuah keputusan, akibat dari sebuah perbuatan, dan akibat dari pilihan dan keputusan iman dan kepercayaan kita menjadi pengikut Kristus. Dan yang terakhir adalah akibat dari penurutan kita kepada Kristus Yesus. Itu pengertian dari konsekuensi menjadi Kristen. Mari kita lanjut. Pertanyaannya, apakah ada konsekuensi menjadi pengikut Kristus? Apa konsekuensi menjadi Kristen pada saat gereja mula-mula? Dan bagaimana kita bandingkan apa konsekuensi menjadi Kristen pada masa kini? Apakah kekristenan gereja mula-mula berbeda dengan kekristenan masa kini? Apakah kekristenan gereja mula-mula adalah settingan khusus untuk gereja mula-mula dan nilai-nilainya, gaya hidupnya tidak perlu dipakai atau tidak perlu sama dengan kehidupan kita masa kini? Nah, perlu kita bahas saat ini. Pertanyaan berikutnya, apa panggilan orang Kristen sebenarnya? Bagaimana seharusnya menjalani kehidupan Kristen di masa kini? Dan apa sesungguhnya panggilan hidup sebagai orang Kristen? Mari kita lanjut. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21 menjawab Bapak Ibu. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21 menjawab. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Berikutnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya saya dan saudara mengikuti jejaknya. Konsekuensi menjadi Kristen adalah mengikut jejak atau teladan hidup Kristus. Itu konsekuensi. Tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Mengikut jejak atau teladan hidup Kristus adalah menderita karena melakukan kebenaran Kristus. Itu konsekuensinya. Yang berikutnya. Teladan Kristus adalah rela menderita demi misi penyelamatan manusia. Itu teladan yang ditinggalkan Kristus. Tercatat dalam Alkitab. Jadi teladan Kristus adalah rela menderita demi misi penyelamatan manusia. Konsekuensi sebagai pengikut Kristus adalah kesediaan menderita karena kebenaran Kristus. Jadi memang konsekuensi sebagai pengikut Kristus adalah setiap kita harus bersedia untuk menderita karena kebenaran Kristus. Harus bersedia. Nah, mari kita lihat, klik lagi. Konsekuensi mengikut Kristus, saya sudah buat dalam bentuk tabel supaya Bapak bisa lebih mengerti. Klik lagi. Nah, Justin klik lagi, Justin. Jadi, ada dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah siap tidak memiliki dunia. Itu konsekuensi yang pertama, menjadi Kristen. Siap tidak memiliki dunia. Ya. Yang kedua adalah siap dibenci karena kebenaran. Harus. Yang ketiga adalah siap hidup mengikuti teladan Kristus. Harus. Mau tidak mau. Jadi yang namanya Kristen, kalau dia ingin menjadi orang Kristen, maka pilihannya satu. Siap hidup mengikuti teladan hidup Kristus. Yang keempat, siap dikucilkan karena kebenaran Kristus. Dan yang kelima, siap menganiaya diri sendiri atau siap menyangkal diri sendiri. Ini 5
konsekuensi mengikut Kristus. Baik Injil maupun surat-surat Petrus, Paulus, Rasul Yohanes, Yakobus, semua berbicara tentang konsekuensi ketika seseorang memilih untuk menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Mari kita melihat kondisi dan latar belakang ketika surat Paulus ditulis. Mari kita lihat. Supaya kita bisa bercermin ya. Tantangan orang Kristen awal. Latar belakang surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Surat ini ditujukan kepada masyarakat Kristen Yahudi. Ya. Jadi surat ini adalah surat untuk orang percaya. Surat untuk orang yang telah memilih menjadi Kristen. Itu surat Petrus ini. Jadi ingat sekali lagi, surat Petrus ini dimaksudkan untuk memberikan nasihat kepada orang Kristen dan sekaligus mengingatkan mereka bahwa ada konsekuensi ketika kamu memilih menjadi pengikut Kristus. Itu maksudnya. Ya, jadi surat Petrus ini bukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Memang tujuannya jelas kepada orang Kristen yang telah memilih menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Kisah 1 Petrus 1 ayat 1. Berikutnya. Situasi dan kondisi pada waktu itu adalah karena orang Kristen menjadi korban penganiayaan karena nama Kristus. Ini kondisi dan situasi di mana ketika Petrus menuliskan suratnya. Jadi harus mengerti ini. Jangan sampai kita tidak mengerti kondisinya. Tujuan surat ini ialah mendorong orang-orang Kristen Yahudi dan meneguhkan hati mereka pada masa penderitaan yang keras, hebat. Ini masa-masa penganiayaan. Ditulis kurang lebih tahun 62 sampai 64. Ya, Masehi. Dan setelah Petrus mengirimkan surat ini, tidak lama kemudian Petrus pun menjadi korban dari penganiayaan Nero. Jadi itu kondisinya Bapak Ibu. Lanjut. Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka tidak boleh lupa siapa mereka, apa identitas mereka. Bahwa orang Kristen dipanggil untuk menyampaikan iman mereka kepada orang lain, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Jadi tidak boleh cuma mengaku Kristen. Harus dalam perbuatan terwujud bahwa kita adalah pengikut Kristus. Baik dalam kata maupun perbuatan sebagai hasil kematian dan kebangkitan Kristus. Berikutnya. Dengan mengingat kematian dan kebangkitan Kristus sebagai dasar iman Kristen, orang Kristen harus mentaati Allah dan membagikan kasih Allah terhadap sesama, termasuk kepada sang penganiaya. Itu konteksnya. Kondisi pada saat itu. Nah, berikutnya. Pengantar penderitaan Kristen. Penganiayaan bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan Kristen. Jadi kalau orang Kristen, waktu jadi Kristen tapi selama mungkin 10 tahun dia tidak mengerti bahwa Kristen identik dengan penganiayaan atau penderitaan. Berarti orang ini selama 10 tahun tidak pernah dimuridkan pasti. Atau mungkin tidak pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Atau mungkin ini orang Kristen korban dari teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran, mereka hanya menggaungkan Injil-Injil yang berhubungan dengan kemakmuran. Menawarkan bahwa ketika mengikut Kristus, kita akan memiliki banyak hal. Kita akan menjadi kaya. Dan penderitaan bukan bagian orang Kristen. Itulah teologi kemakmuran. Sepanjang sejarah, umat Kristen telah mengalami penderitaan di bawah penguasa dunia yang belum percaya. Ada 10 kaisar yang menjadi saksi mata, saksi hidup. Bahwa orang Kristen di masa itu adalah orang Kristen mengalami aniaya yang berat. Dan 10 kaisar Romawi waktu itu sangat benci kepada kekristenan. Ratusan tahun mengalami penderitaan Bapak Ibu. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun. Ratusan tahun.
Aniaya dan penderitaan hebat menjadi makanan sehari-hari orang percaya. Yang hidup pada abad pertama sampai abad ketiga. Itu sudah makanan hari-hari. Justru kalau saat itu orang Kristen yang menderita, dia akan malu menyatakan bahwa dia Kristen. Yang namanya orang Kristen yang mengaku bahwa saya pengikut Kristus, pasti menderita mereka. Itu pasti. Kenapa? Karena saat dia mengaku bahwa dia pengikut Kristus, konsekuensinya adalah aniaya, penderitaan, digantung, disalib, dipancung. Itu konsekuensi. Orang-orang Kristen berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Dan perbedaan terletak pada cara hidup. Bukan pada apa yang kita dapatkan dari kehidupan. Sekali lagi, perbedaan orang percaya bukan berbeda dalam hal apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Tapi berbeda dalam cara hidup, di mana kita hanya mengenakan teladan hidup Kristus dalam hidup kita. Ini harga mati Bapak Ibu, tidak bisa ditawar. Yang terpenting dalam kehidupan manusia, coba klik lagi. Justin, ya. Yang terpenting dalam kehidupan manusia bukanlah harta sebenarnya. Tetapi sekarang sudah berubah ya. Tetapi kehidupan yang benar yang membawa manusia kepada kehidupan kekal. Jadi sekali lagi kita harus setting dalam pikiran kita. Kehidupan kita yang terpenting adalah bukanlah harta. Harus ulang-ulang ngomong sama diri sendiri. Bukan harta, bukan uang. Kalau kita nggak ngomong terus sama diri kita bahwa harta uang bukan yang penting, maka kita tidak bisa mengalahkan keinginan untuk memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak itu tidak berdosa. Tapi orang yang terikat dengan harta, terikat dengan uang, dengan materialistis, menjadi budak dari dosa. Jadi yang terpenting dalam kehidupan manusia bukanlah harta, tetapi kehidupan yang benar. Yang membawa manusia kepada kehidupan kekal. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Itulah sebabnya, klik lagi, Yesus berkata. Jadi inilah terbelakangnya. Kenapa keluar kalimat ini? Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena Yesus tahu, yang paling penting dalam hidup manusia cuma 3 hal. Manusia membutuhkan jalan ke surga itu lewat mana? Lewat siapa? Siapa yang bisa menunjukkan jalan ke surga? Dan yang kedua, bagaimana menjalani kehidupan yang benar? Agar hidupnya merdeka, damai, bahagia. Dan siapa yang bisa memberikan hidup yang sesungguhnya? Bukan hanya bios, tapi zoe. Tidak ada guru agama yang bisa menjawab pertanyaan yang lahir dalam jiwa manusia. Selama beribuan tahun. Tapi Kristus menjawab, kenapa? Dialah sang pemilik hidup manusia. Maka dia yang menciptakan kita, dia juga yang dapat menjawab semua kebutuhan yang terus menerus ada dalam jiwa manusia. Jadi kata akulah jalan kebenaran hidup, itu bukan sekedar pernyataan doktrin, pernyataan ajaran agama, bukan. Tapi itu pernyataan yang akan menjawab kebutuhan jiwa dan hidup manusia yang sesungguhnya. Akulah jalan yang kamu cari-cari selama ini. Dan akulah kebenaran itu. Dan akulah hidup itu. Amin. Kok manusia mencari yang lain, bingung saya. Lanjut. Tetapi faktanya, manusia memilih mencari sesuatu yang tidak membawa manusia kepada kehidupan kekal. Iblis mengubah dan menyimpangkan kebenaran sejak di Taman Eden. Dan sampai saat ini manusia mencari sesuatu yang bukan kebenaran. Jadi Bapak Ibu lihat, kehidupan Sodom dan Gomora memberikan pelajaran penting kepada kita. Bahwa ternyata manusia dibutakan oleh ilah zaman. Setiap zaman memiliki ilah, setiap zaman memiliki spirit, setiap zaman memiliki gairah. Gairah yang bertolak belakang dengan kebenaran, gairah yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Dan gairah dari dunia seolah-olah lebih kuat daripada gairah yang seharusnya dari Allah sendiri. Harus direnungkan baik-baik. Kejatuhan manusia pertama di Taman Eden, Bapak Ibu. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara agar kita tidak menjadi korban-korban berikutnya setelah manusia pertama. Karena iblis bergerak dari dulu sampai sekarang sama, bahkan lebih gila, lebih keras, lebih bekerja keras dia.
Untuk apa? Cuman satu visi iblis sejak dulu. Membawa orang ke neraka. Cuman itu aja. Menyimpangkan pikiran kita daripada kebenaran. Menyesatkan pikiran kita daripada kehendak Allah. Itu fokus dan tanggung jawab dan juga pekerjaan iblis sejak zaman dulu sampai hari ini. Dia menyimpangkan kebenaran. Yang seharusnya kita mencari adalah Kristus. Hidup itu sendiri, kebenaran itu sendiri, dan jalan itu sendiri. Tapi kita mencari yang lain. Kenapa? Ada gairah-gairah asing, ada api asing. Bahkan dalam pelayanan ada banyak gairah asing, ada banyak api asing yang ikut mendompleng motivasi kita untuk melayani Tuhan. Banyak sekali. Setiap kita akan mengalami api asing dan gairah asing. Mari kita cek sekarang. Apakah gairah yang muncul dalam hati kita adalah gairah yang berasal dari hati Allah. Atau gairah asing yang dititipkan iblis di dalam celah-celah. Setiap kita punya celah, punya pintu masuk. Punya kelemahan yang menjadi pintu masuk iblis. Entah itu popularitas dalam membangun pelayanan. Entah itu uang. Entah itu harta. Entah itu kekuasaan jabatan. Atau yang lain. Iblis selalu mengubah dan menyimpangkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Lanjut. Yang paling sulit, jadi arti mengikuti jejak Kristus sekarang. Jadi sekarang kita masuk kepada apa sih arti mengikut jejak Kristus sebagai konsekuensi orang Kristen. Jadi orang Kristen yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen cuma satu. Konsekuensinya ikuti jejak hidup Kristus. Amin. Tidak boleh yang lain. Yang paling sulit dalam kehidupan manusia adalah menemukan contoh atau teladan hidup yang benar yang membawa manusia kepada kehidupan kekal. Amin. Sulit. Maka Kristuslah menjadi contoh dan model teladan. Maka Petrus bilang, dia telah meninggalkan jejak dan kamu harus mengikutinya. Amin. Pertanyaannya adalah, dalam kehidupan kita mengikuti jejak hidup siapa sebenarnya? Halo? Arti kata teladan dalam bahasa Yunani yang kita baca tadi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Arti kata teladan dalam bahasa Yunani adalah hupogramon. Artinya adalah teladan. Kata benda maskulin tunggal akusatif. Lanjut. Akusatif adalah untuk menyatakan maksud dari kata dasar hupogramos. Itu benda kalau gramos ya. Kalau tadi sifat hupogramon. An example for imitation. Artinya meninggalkan suatu contoh, cara untuk ditiru dengan satu tujuan supaya dicontoh dan dilakukan oleh saya dan saudara. Sekali lagi, akusatif adalah untuk menyatakan maksud dari kata dasar hupogramos. Ya. An example for imitation. Artinya meninggalkan suatu contoh, cara untuk ditiru dengan satu tujuan supaya dicontoh dan dilakukan oleh saya dan saudara. Jadi Kristus yang lahir dari 0 tahun sampai 33,5 tahun, sampai tergantung di kayu salib, mati, bangkit pada hari ketiga, itu merupakan satu rangkaian paket kehidupan yang sempurna untuk Yesus tinggalkan sebagai warisan hidup orang yang akan memilih mengikuti dia. Jadi ingat baik-baik. Konsekuensi kita menjadi Kristen cuma satu, ukur aja. Bahwa kita hanya mengikuti kehidupan Kristus selama 33,5 tahun selama Yesus menjadi manusia. Amin. Memang itu, tidak ada yang lain. Nggak boleh ada yang lain. Lanjut. Artinya semua orang percaya harus mengikuti jejaknya dalam ketaatannya. Jadi mengikuti jejak, pertama dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya. Maka Ibrani 5 bilang apa? Jadi Yesus pun belajar menjadi taat. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Bicara ketaatan, untuk generasi sekarang ini sudah sulit kita mau menemukan anak-anak muda, anak-anak ABG remaja yang taat kepada orang tuanya. Jangan pikir kalau dia tidak melawan kepada orang tua, jangan pikir. Belum tentu. Ketidaktaatan tidak selalu berbentuk melawan orang tua langsung. Dia
langsung menjawab dengan kasar kepada orang tuanya. Tidak selalu. Bisa dalam bentuk sikap, omong-omong tidak mengikuti, bisa, dan macam-macam. Ya. Artinya semua orang percaya harus mengikuti jejaknya. Dalam ketaatannya, dalam kesetiaan Yesus kepada Bapa. Itu contoh, itu jejak nyata, jelas dicatat dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah ketaatan siapa yang kita contoh dalam hidup? Kesetiaan siapa yang kita contoh dalam hidup? Jejak siapa yang kita ikuti dalam hidup? Halo, sekali lagi saya mau tanya. Ketaatan siapa yang kita contoh dalam hidup? Kesetiaan siapa yang kita contoh dalam hidup? Dan jejak siapa yang kita contoh dalam hidup? Dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya, dalam kasihnya, dalam kerendah hatiannya, dan apa yang dialaminya. Karena kamu telah mendapatkan apa yang terpenting. Sekali lagi, terjawab. Apa yang terpenting dalam hidup yaitu apa? Teladan Kristus. Saya mau katakan, teladan Kristus adalah harta abadi. Amin. Teladan Kristus adalah panduan hidup kekal. Amin. Teladan Kristus adalah harta yang sesungguhnya. Teladan Kristus adalah kebahagiaan hidup. Itulah teladan Kristus. Jadi kata meninggalkan teladan, jika diterjemahkan secara harafiah adalah, perhatikan ini penting sekali. Jadi kata meninggalkan teladan, jika kita menerjemahkan secara harafiah, itu berarti teladan telah ditinggalkan oleh Kristus untuk dicontoh dan diteladani oleh manusia, oleh orang percaya tanpa ada usaha, perhatikan, tanpa ada usaha untuk mencari teladan yang lain. Amin. Amin. Sekali lagi, jadi kata meninggalkan teladan, jika diterjemahkan secara harafiah, itu berarti teladan telah ditinggalkan oleh Kristus untuk dicontoh dan diteladani oleh kita orang percaya tanpa ada usaha untuk mencari teladan yang lain selain Kristus. Amin. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Galatia, hai jemaat Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini saya ngomong ini dengan emosinya Paulus waktu itu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa yang telah mempesona kamu? Siapa? Dia mau ngomong begini, ada nggak yang lebih keren, yang lebih mulia dari Kristus yang telah aku jelaskan terang benderang di depanmu? Itu kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Lanjut. Sudah nggak keluar ya? Maksudnya adalah teladan tidak perlu dicari oleh orang percaya karena telah ditinggalkan oleh Kristus dengan suatu maksud supaya dicontoh dan diteladani dengan mengikuti jejak atau teladan hidup Kristus. Amin. Jadi teladan hidup Kristus ini Bapak Ibu, ini warisan hidup kita. Dalam perjalanan kita sudah dipermudah dengan mengikuti aja jejak teladan hidup Kristus. Saudara boleh punya semua, punya uang banyak, punya harta banyak. Tapi satu, kalau Anda tidak punya teladan hidup Kristus, Anda tidak bisa berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Enggak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Betapa tragisnya ketika orang tidak memiliki model teladan hidup Kristus. Itu tragis hidupnya. Kenapa? Dia tidak mengerti bagaimana cara menjalani hidup. Anda boleh punya uang banyak, tapi Anda adalah orang yang paling miskin di dunia ini. Kenapa? Orang yang paling miskin adalah orang yang tidak memiliki model dan teladan kehidupan Kristus selama hidup. Lanjut. Dalam sejarah kekristenan, perhatikan ini. Dalam sejarah kekristenan, ini perhatikan. Diperkirakan ada 438 orang Kristen menjadi martir setiap hari. Sekali lagi, lebih banyak dari jumlah hari dalam setahun. Sekali lagi, dalam sejarah kekristenan, diperkirakan ada 438 orang Kristen menjadi martir setiap hari. Anda kali saja kalau setiap hari 438 orang yang jadi martir, berarti kali 365 hari selama setahun.
kali 300 tahun Bapak Ibu. Kira-kira berapa? 400 kali 300 aja Bapak Ibu. Sudah berapa? 12.000, betul nggak? Halo? 12.000 orang setahun. Kali 300 tahun. Halo? Berapa kira-kira? 300 kali 12.000. Waduh. Sudah berapa? Mengerikan Bapak Ibu. Berikutnya. Kira-kira ada 160.000 orang per tahun yang dibunuh karena mempertahankan iman Kristen. Ternyata 160.000 orang. Waduh. 160.000 orang, bukan 12.000 per tahun. 120.000. Tadi yang saya hitungnya 120.000. Tapi menurut ini 160.000 orang Kristen yang menjadi martir per tahun karena mempertahankan iman mereka. Dulu orang rela mempertahankan iman mereka yang tidak bisa dijamah dipegang, hanya dapat dirasakan dan dialami. Amin. Hari ini orang Kristen rela meninggalkan imannya demi menggenggam dunia ini. Terbalik. Demi mendapatkan uang yang banyak digenggam. Demi memiliki rumah yang mewah digenggam. Tapi sesuatu yang menjadi harta, alitenon harta yang sesungguhnya, iman Kristen dilepas, ditukar. Dunia lebih menarik daripada Kristus hari-hari ini. Makanya Paulus ngomong sama jemaat Galatia, hai orang Galatia yang bodoh. Siapa yang mempesona kamu? Ini adalah seorang bapak ngomong sama anak-anak. Perhatikan, fakta martir menjadi Kristen. Di saat surat Petrus ditulis, orang Kristen menghadapi aniaya hebat di zaman Nero. Mereka disiksa, dijahit ke dalam kulit binatang buas. Jadi mereka ini, itu dijahit ke dalam kulit binatang buas Bapak Ibu. Aduh. Orang Kristen di zaman itu dibuat merangkak atas kaki dan tangan, dibuat merangkak. Ya, mereka mengelilingi amfiteater sambil diserang oleh singa dan binatang buas. Dan mereka disalibkan dengan cara yang tragis. Berikutnya, penyiksaan berikutnya. Orang Kristen dilapisi tahu ter? Dan diaspal Bapak Ibu, diaspal orang Kristen. Mereka diikat ke tiang di sekeliling taman untuk menjadi obor pesta barbeque-nya Nero. Waduh, lihat ini. Ini contoh yang digambar itu contoh digantung di tiang-tiang disalib dan dijadikan obor. Dibakar hidup-hidup Bapak Ibu. Mereka dibakar hidup-hidup untuk menjadi penerangan bagi pesta Nero. Wah, mengerikan. Petrus sendiri mati disalibkan dengan kepala terbalik pada zaman Nero, tidak lama setelah selesai menulis surat Petrus yang tadi kita bacakan tadi. Mengapa orang Kristen harus mengikuti jejak hidup Kristus? Itu pertanyaannya. Kan pasti ini orang bertanya, kenapa ya Pak ya? Ada nggak jawaban logis? Lebih dari logis, mari kita bahas. Karena jejak kehidupan Kristus adalah jalan hidup yang benar. Amin. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Tidak ada pribadi yang bisa membenarkan selain pribadi Kristus yang telah digantung, rela mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dicabik-cabik terpecah-pecah. Dan itu yang membuktikan bahwa dia siap dikorbankan demi menebus dosa saya dan saudara. Itulah kehidupan Kristus yang telah menebus dosa saya dan saudara. Jadi jejak kehidupan Kristus adalah jalan hidup yang benar. Karena jejak kehidupan Kristus adalah teladan kehidupan yang benar. Tidak ada yang lain. Lanjut. Jejak kehidupan Kristus adalah apa berikutnya? Orang percaya dipanggil untuk ikut menderita bersama Kristus. Dan bagi kita yang sudah mengerti kebenaran, itu adalah kehormatan. Walaupun mungkin tersiksa secara fisik, tersiksa secara batin, nurani. Tersiksa. Kita harus menyengkali diri kita. Kita harus rela untuk tidak memiliki apa-apa dalam dunia ini. Selain hanya Kristus. Mengapa harus mengikuti jejak hidup Kristus? Karena penderitaan karena kebenaran adalah kasih karunia dan menjadi panggilan orang percaya. Hal ini menjadi sulit diterima secara nalar yang belum diterangi oleh kebenaran. Jadi orang Kristen yang tidak siap menderita karena apa? Nalarnya tidak diterangi oleh kebenaran. Maka gairahnya gairah dunia. Hanya pengen memuaskan kehidupannya dengan hal duniawi. Berikutnya, penderitaan karena melakukan kebenaran Kristus hanya dapat dipahami
sebagai kehormatan dan kasih karunia bagi mereka yang telah diterangi oleh kebenaran Kristus. Tapi mereka yang tidak diterangi, mereka tidak dapat memahami dan mengalami, merasakan betapa terhormatnya kita ketika kita menjadi bagian dalam penderitaan Kristus. Sehingga ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, maka keluar kalimat Filipi 3:10. Satu kehendak Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dalam kematiannya. Amin. Harus sampai ke situ kita. Berat, memang berat. Tapi harus berjuang terus. Makanya ada lagu Bapak Eras yang lagu ini tuh Bapak Ibu. Lagu sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah sekalipun dagingku dan hatiku ya Bapa habis lenyap, Engkau gunung batu kami, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Amin. Memang memilih menjadi Kristen, memilih menjadi pengikut Kristus, konsekuensinya adalah menderita. Itu pasti. Hari ini mungkin kita tidak menderita seperti jari mula-mula. Tapi kita harus menganiaya, menyangkali nafsu-nafsu kita sendiri. Kita harus meletakkan hak-hak kita yang menghambat kita melakukan kehendak Allah di bawah otoritas kehendak Allah. Kita harus letakkan kehendak kita, keinginan kita sendiri, keegoisan kita di bawah otoritas kehendak Allah. Karena penderitaan karena melakukan kebenaran Kristus adalah jalan menuju kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Banyak orang nak merdeka hidup, kenapa? Terikat dengan berbagai macam harta. Terikat dengan berbagai macam dosa, ikatan-ikatan buruk, berzinahan. Wah, mengerikan Bapak Ibu. Lanjut. Penderitaan karena melakukan kebenaran Kristus adalah paket pembentukan karakter Kristus dalam hidup orang percaya. Amin. Saya mau tanya, kira-kira apa yang membentuk karakter kita agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Ternyata penderitaan. Kalau mungkin kerja mula-mula penderitaan mereka mengalami dari luar. Sekarang kita harus menganiaya, menyengsarakan, menganiaya diri kita sendiri. Kita rela untuk menyangkali semua keinginan-keinginan. Kita rela untuk tidak memiliki apa-apa selain hanya Kristus, hanya kebenaran. Harus rela. Penderitaan karena melakukan kebenaran Kristus adalah obat penyembuh bagi jiwa manusia yang telah dirusak oleh dosa. Amin. Jadi ini bukan bencana. Jadi menderita karena kebenaran Kristus bukan bencana. Bukan wabah. Tapi obat penyembuh bagi jiwa yang telah dirusak oleh dosa. Kita harus bersyukur kita menemukan obatnya. Jiwa ini sudah rusak. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan kebenaran dan siap menderita oleh karena melakukan kebenaran. Karena itulah obat penyembuh bagi jiwa yang telah dirusak oleh dosa. Amin, saudara. Amin. Itu obat penyembuh. Nah, mari kita lihat. Kalau tadi dikatakan oleh Petrus, sekarang apa yang dikatakan oleh Yohanes? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib Bapak Ibu. Ini wajib. Jadi bukan saya yang ngomong, Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes menuliskan ini ketika dia usia tua. Dia sudah melihat latar belakang surat 1 Yohanes ini adalah ketika dia melihat ada banyak para penginjil-penginjil yang tidak melayani Kristus. Mereka menawarkan pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan pengajaran murni yang rasul-rasul terima dari Yesus. Mereka mulai menyimpangkan pengajaran yang benar kepada hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Berbahaya. Ternyata di zaman ini sudah ada para penyesat, rasul-rasul palsu. Berikutnya, Rasul Yohanes mendukung apa yang dikatakan Petrus, tetapi menggunakan kata wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Sama, tapi dia menggunakan kata wajib. Ya, berikutnya, kata telah hidup merujuk kepada sesuatu yang pernah dilakukan atau dikerjakan Yesus.
Jadi jangan pernah melakukan apa yang tidak pernah Yesus lakukan. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita ada dalam Yesus, hal itu otomatis berarti bahwa kita memiliki kewajiban sebagai orang percaya. Amin. Ada kewajiban. Pengakuan kita sebagai pengikut Kristus menandung janji, ikrar, deklarasi, kesetiaan, kewajiban, dan komitmen. Sebagai prajurit, kata Paulus kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai prajuritnya Kristus. Amin. Kita prajurit Kristus hari ini. Kita memiliki mental petarung yang siap menderita demi Kristus Yesus. Kata wajib dari kata Yunani opelo, yang berarti harus, wajib, berhutang. Jika tidak melakukan berarti salah. Mengapa menjadi kewajiban bahwa kita harus hidup seperti hidup Yesus? Kok wajib? Ini yang dikatakan Rasul Yohanes, bukan saya. Rasul Paulus mendukung apa yang dikatakan Rasul Yohanes. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Sadar Bapak Ibu, sadar. Sekali lagi, berhenti sedikit dalam perjalanan iman kita, berhenti merenungkan dulu. Sebenarnya kita ini sudah dibeli. Maka tidak boleh hidup suka-suka kita. Kita harus hidup cuma satu. Jika hidup kita memiliki kehidupan yang sama dengan Kristus. Kita telah memiliki obligasi, kita telah memiliki kewajiban. Kewajiban kita adalah apa? Bukan wajib hidup seperti kita yang kita mau, tapi wajib hidup seperti Kristus punya cara hidup. Tidak boleh yang lain. Nggak boleh Bapak Ibu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sudah lunas pembeliannya Bapak Ibu di Golgota. Dan bukan kita yang beli atas hidup kita. Bukan iblis yang beli. Bukan dunia yang beli. Bukan manusia yang beli. Tapi Kristus yang telah beli hidup kita. Dan lunas dibayar di kayu salib. Karena itu, kata Paulus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas. Rasul Petrus menjawab juga, mendukung kata Paulus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Klik lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ini Petrus mendukung kata Paulus. Yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Itu bukan dengan bara yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas. Karena ini Petrus sampaikan kepada Kristen Yahudi. Maka ketika menggambarkan dengan kata domba, mereka pasti mengerti. Kata hidup dalam konteks ini, Rasul Yohanes menggunakan kata Yunani peripateo yang berarti, yang tadi kita baca, 1 Yohanes pasal 2. Berarti berjalan, berperilaku sama dengan hidup Kristus, amin. Dan menampilkan hanya model kehidupan Kristus. Dan hanya mengerjakan apa yang Yesus pernah kerjakan. Klik lagi, Justin. Kata sama seperti dalam konteks ini, Rasul Yohanes menggunakan kata Yunani katos, yang berarti sesuai, sebagaimana, dan hendaklah hidupmu berpadanan sama dengan hidup Kristus Yesus. Wah, ini ulang-ulang diomongin sama Yohanes. Paulus dan rasul-rasul Kristus adalah contoh hidup yang mengikuti teladan Kristus. Amin. Contoh. Kita harus mengikuti teladan Kristus hidup yang telah dicontoh oleh rasul-rasul. Bayangkan tuh. Siapa kita kalau tidak mengikuti contoh model hidup Kristus? Hidup siapa yang kita kenakan, yang kita ikuti? Kalau bukan hidup Kristus, tidak pantas kita bilang kita orang Kristen. Paulus membuktikan hidupnya mengikuti hidup Kristus dengan tidak memiliki ikatan apapun di dunia. Maka dia bilang, aku telah melepaskan segala sesuatu demi memperoleh Kristus Yesus. Rela nggak kita melepaskan apa yang kita ikat selama ini? Ikatan kita banyak. Tantangan kita hari-hari ini bisa menjadi ikatan kita. Uang dan segala macam. Mari kita lihat. Paulus bilang begini dalam Galatia 2:20. Saya pakai terjemahan MILT. MILT. Tahun 2008. Terjemahannya lebih bagus. Begini Bapak Ibu. Dia bilang begini. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Itu Galatia 2:20. Terjemahan MILT. Jadi aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku hidup tapi bukan lagi aku.
melainkan Kristus hidup dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Amin. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Apakah kita mau menyalibkan hidup kita bersama Kristus? Tidak ada pilihan lain. Konsekuensi menjadi Kristen adalah rela menyalibkan hidup kita bersama Kristus. Lanjut. Tantangan orang Kristen masa kini. Anda lihat kemewahan yang begitu banyak. Daya tarik kemewahan dunia begitu gila. Sehingga banyak pendeta tapi berhati pengusaha. Pendeta tapi hatinya terikat dengan kemewahan. Mengerikan. Lanjut. Daya tarik kemewahan dunia begitu mengerikan Bapak Ibu. Kalau dulu orang itu dikondisikan untuk menderita dan mereka bisa pertahankan iman. Nyawa pun mereka korbankan. Mereka tidak pusing, yang penting mereka bisa memiliki Kristus. Sekarang orang rela melepaskan Kristus demi memperoleh dunia ini. Dan itu adalah orang Kristen yang mensinkritisme, mengawinkan antara pengajaran Kristen dengan pengajaran dunia. Nilai dunia dan nilai Kristus dikawinkan. Ini pengkhianatan kepada Kristus. Halo? Terikat dengan mobil mewah, terikat dengan uang, terikat dengan mobil mewah, terikat dengan jet pribadi. Ada orang bermimpi memiliki jet pribadi, terikat dengan kapal pesiar, terikat dengan kemewahan dunia, ingin selalu nginap di hotel yang paling mewah, kamarnya harus mewah. Waduh, terikat dengan liburan di kota-kota indah, setahun harus 4 kali, untung corona. Kalau nggak corona pasti sudah full, sudah keliling dunia dia. Terikat dengan liburan di kota-kota indah, wah. Terikat dengan barang mewah, harus tasnya harus bermerek LV, Louis Vuitton. Harus Louis Vuitton, harus Gucci, apalagi harus Hermes, apalagi terikat dengan berlian, terikat dengan barang-barang yang lain. Jam tangan harus 70 juta, 50 juta, harus Rolex. Kalau bukan Rolex, kayaknya tangan kiri saya nggak bisa dipakai Pak. Dia mau tinggal di rumah terus Pak, tangan kiri saya. Kaki saya Pak, dia nggak bisa jalan kalau nggak pakai Nike yang orisinil Pak. Waduh, mengerikan. Terikat dengan jam-jam tangan mewah. Perempuan harus, wah jamnya Pak, minimal harus 100 juta Pak. Kalau enggak Pak, tangan saya itu nggak mau bekerja Pak. Terikat dengan sepatu yang sangat mahal. Banyak. Terikat dengan barang-barang yang, wah banyak. Kalau zaman dulu orang Kristen dianiaya. Tapi orang Kristen masa kini harus menganiaya diri mereka sendiri. Menyangkali diri mereka dari tarikan dunia yang begitu kuat. Rela lepaskan dunia, memperoleh Kristus. Atau rela melepaskan Kristus, dia memperoleh dunia. Pilihan di tangan saudara. Kalau Anda melepaskan dunia, Anda peroleh Kristus. Kalau Anda melepaskan Kristus, pasti yang Anda peroleh adalah dunia. Hidup itu pilihan. Dan menjadi Kristen adalah konsekuensi. Identifikasi, jujur kondisi hidup saat ini. Pertanyaan, mari klik lagi. Keinginan siapa yang sering kita ikuti? Kita checklist, mari checklist. Klik lagi, Justin. Keinginan siapa yang kita sering ikuti? Siapa? Jawab jujur Bapak Ibu. Semua kita pasti mati kok. Semua kita pasti mati. Keinginan siapa yang sering kita ikuti? Yang kedua, lebih sering menderita karena siapa kita? Karena keinginan diri sendiri atau karena Tuhan? Harus jelas. Evaluasi diri kita, koreksi diri. Lebih banyak melakukan pelayanan atau pekerjaan untuk siapa? Pelayanan untuk kita atau pelayanan untuk Yesus? Pekerjaan untuk kita atau pekerjaan untuk Tuhan? Harus jujur. Dan hidup siapa yang kita perjuangkan saat ini? Hidupnya Tuhan Yesus atau hidupnya kita? Halo? Dan yang terakhir, model hidup siapa yang kita jalani saat ini? Checklist. Mari kita checklist. Sebelum nafas kita berakhir. Kekristenan itu berhubungan dengan konsekuensi atau resiko atau akibat. Menjadi Kristen adalah konsekuensi. Apa konsekuensinya? Hanya mengikuti teladan hidup Kristus Yesus. Konsekuensi menjadi Kristen adalah siap mengikuti teladan hidup Kristus. Yaitu siap menderita karena melakukan kebenaran Kristus. Tapi dengar baik-baik. Konsekuensi menjadi Kristen dengan mengikuti teladan Kristus bukanlah bencana. Tapi berkat abadi buat saya dan saudara. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian.
Ya. Balada. Ayo. Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu. Siapkan roti dan anggur kita. Kalau tidak ada roti dan anggur boleh menggunakan Fanta dan juga boleh menggunakan biskuit, ya. Yang paling penting adalah hati kita siapkan untuk kita sungguh-sungguh menghargai, memperingati kematian Kristus di Golgota 2000 tahun yang lalu. Agar ini mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus. Oleh pengorbanan Kristus kita semua ditebus, dibebaskan dan diselamatkan. Oleh karena kematiannya kita memperoleh kebebasan atas hukuman atas dosa. Oleh karena kematiannya, oleh karena darahnya kita memperoleh anugerah keselamatan. Saya akan berdoa untuk roti dan anggur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan memberkati setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum untuk memperingati tubuh dan darah Kristus yang Kau curahkan 2000 tahun yang lalu bagi kami, untuk menebus dosa kami. Kuduskan Bapa, sucikan roti dan anggur ini yang merujuk kepada tubuh dan darah Kristus, dan layakkan kami untuk mengikuti dan melakukannya. Tolong kami Bapa, biar kami sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus ini. Tolong Bapa, ingatkan kami bahwa Engkau telah mati, bukan mati secara kebetulan, tapi mati dalam rencana Allah untuk menyelamatkan kami semua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Balada. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, ya Bapa, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Katakan sekali lagi dengan memegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri, tetap berdiri menghormati Tuhan Bapak Ibu. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, bertutup nyari lukamu. Tuhanku Yesus, ya Bapa, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, ya Bapa. Aku tak sesungguhnya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Salah sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa,
agar aku tak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itulah Kristus rela mati di Golgota. Rela mencurahkan darah dan rela tubuhnya dipecah-pecahkan agar kita tidak binasa. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Ikuti dengan sungguh-sungguh ibadah perjamuan kudus ini. Hormati Dia yang telah menebus hidup saya dan saudara. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi bersama roti dan angkat tangan kirimu tinggi-tinggi bersama anggur perjamuan yang melambangkan, merujuk kepada tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita, yang kita angkat melebihi kepala kita, merujuk kepada tubuh Kristus Yesus yang telah dipecah-pecahkan, menjadi korban di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya dan saudara? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya sengsaramu karena salah ya Bapa. Sesungguhnya deritamu karena ya Bapa. sesungguhnya Kedatanganmu gantikan tempat agar kami tidak binasa. agar aku tak Sesungguhnya sengsaramu karena salah. Sesungguhnya deritamu karena dosa ya Bapa. Kedatanganmu gantikan agar aku tak binasa. Kami bayangkan tanpa pengorbanan Kristus, maka hidup kami pasti binasa Tuhan. Tapi oleh pengorbanan Kristus, oleh tubuh-Mu yang Kau rela pecah-pecahkan, dosa kami diampuni. Oleh karena darah-Mu yang telah Engkau curahkan, hidup kami ditebus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat melebihi kepala kita merujuk kepada darah Kristus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota untuk menebus dosa saya dan saudara? Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di keheningan ucapkan janji. Ini
janji kami dan ikrar kami Tuhan. Genap Jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati, kesayanganku, manapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret kami ingin berjalan ke Golgota bersama Engkau Tuhan. Setiaku kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini ya Bapa cepat berlalu bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Angkat tanganmu dua-dua tetap terangkat ke atas, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan, penyertaan, bimbingan, tuntunan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan surga, tinggal bersama-sama Kristus di sana. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu, pengumuman 2 menit. Bapak Ibu, jam 12 WITA akan ada lagi ibadah dari Gereja Suara Kebenaran, Gereja GSKI Rehoboth, di truth.id YouTube channel. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. R. Sabdono. Kalau mau mengikuti jam 11 sekarang ini, ada lagi ibadah GSKI Live House Jakarta, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Wigan Sugandi di Live House YouTube channel. Dan kita akan ketemu hari Rabu di Exousia Bible Teaching. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, tolong like, share, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan kepada minimal 10 orang yang Bapak Ibu kenal, saudara, untuk mendapatkan berkat yang sama dari ibadah dan firman Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi
serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu. Ku mau selalu lakukan kehendak-Mu. Ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku.